Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Jaringan Komputer dan Data. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil perancangan kami dengan judul Perancangan Jaringan Perusahaan 3 Gedung menggunakan FLSM, RIP, F2, DNS, dan Web Server. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Mary Vitauli Sihombing dengan NIM 1010724300013. Yang kedua ada saya sendiri Muhammad Aditya dengan NIM 1010724000069. Yang ketiga ada Gibran Setia Aidin dengan NIM 10107240066. Slide selanjutnya. Eh, Masuk ke latar belakang. Masuk ke studi kasus, di sini ada sebuah perusahaan yang memiliki 3 gedung. Gedung 1 digunakan untuk divisi A, B, dan C sebagai kerja utama, gedung 2 untuk divisi D, sedangkan gedung 3 berfungsi sebagai pusat layar jaringan yang di dalamnya terdapat DNS server dari server. Nah, tujuan dari perancangan ini adalah untuk menghubungkan seluruh gedung sehingga setiap divisi dapat saling berkomunikasi dan dapat mengakses layanan server yang ada. Selanjutnya, Gibran. Nah, di sini ada eh, topologi jaringan. Nah, ini adalah topologi jaringan yang kami rancang. Nah, di setiap gedung ini memiliki satu buah router dan satu buah switch. Nah, seluruh PC di setiap divisi terhubung ke switch terlebih dahulu, kemudian router di setiap gedung akan saling terhubung membentuk backbone jaringan. Nah, gedung 3 menjadi pusat karena di sana ditempatkan server perusahaan, yaitu DNS server dan web server. Selanjutnya, Bran. Nah, mungkin di sini ada penjelasan topologi dan cara kerja sistem. Eh, Mungkin bagaimana cara kerja sistem ini? Nah, pertama, PC akan mengirimkan data ke switch, lalu switch meneruskan paket data tersebut ke router. Router bertugas melakukan routing antar jaringan menggunakan protokol RIP v2. V2, router pusat berfungsi untuk menghubungkan seluruh gedung. Ketika user mengakses website, DNS akan menerjemahkan nama domain www.kelompok9.com menjadi alamat IP. Nah, setelah itu web server akan memberikan layanan berupa halaman website ke klien. Selanjutnya, Bran. Di sini perhitungan FLSM. Nah, berikutnya adalah perhitungan FLSM atau Variable Length Subnet Masking. Nah, tujuan FLSM ini adalah agar pembagian alamat IP menjadi lebih efisien dan tidak ada IP yang terhubung. Nah, kami menggunakan blok IP 10.9.0.0/16. Langkahnya, pertama kami tentukan jumlah host tiap divisi, lalu kami urutkan dari jumlah host terbesar ke terkecil. Nah, hasilnya divisi A dengan 55 host mendapat subnet /26. Nah, di divisi C 21 host /27, divisi D 17 host /27, dan divisi B 11 host /28. Nah, dengan metode ini alokasi IP bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing divisi. Sudah. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Gibran. Ya, selanjutnya akan jelasin tentang tabel hasil subnet VLSM. Nah, di dalam gambar sini, di situ ada beberapa kayak kategori perangkat, terus ada juga network address-nya, terus usable address, broadcast,
sama usable address range. Nah, di sini kalau yang divisi A itu dipakainya dengan 10.9.00, terus yang usable address-nya ada 10.9.0 sama dot 1 sampai 62. Terus kalau untuk divisi C itu yang 10.9.064 yang dipakai addressnya itu bisa sampai 65 sampai 94. Terus kalau yang divisi C itu yang 96 terus dipakainya itu bisa sampai 97 sampai 100 126. Terus yang divisi B itu 128 sampai yang bisa 129 sampai 142. Oh, terus servernya itu kita pakai addressnya 144. Itu eh, dipakainya itu rancangnya bisa sampai 145 sampai 146. Terus kalau P2P routernya yang satu ke sampai ketiga itu yang 148, range-nya itu 149 sampai 150. Terus yang kalau router 2 sampai ke router 3 itu yang kita makainya 152, eh range-nya itu 153 sampai 154. Terus selanjutnya ada konfigurasi IP address. Dari setiap perangkat itu diberikan alamat IP sesuai subnet menghasilkan perhitungan VLSM sehingga setiap divisi berada pada jaringan yang berbeda namun tetap dapat saling berkomunikasi. Hanya dari lihat di gambar sini itu setiap itu ada dikasih interface-nya sama perangkat router dalam masing-masing gedungnya. Terus selanjutnya itu uji konektivitas ping test. Dari sini tujuannya itu pengujian ping dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh paket pada jaringan dapat saling berkomunikasi setelah konfigurasi IP address, VLSM dan RIP version 2 selesai diterapkan. Terus skenario pengujiannya sesuai instruksi dari tugas, pengujian dilakukan dengan mengirim paket ICP MP echo request dari salah satu PC ke perangkat lain. Selanjutnya kita langsung menjelaskan tentang konfigurasi routing, yaitu yang kita pakai RIP version 2. Nah, penjelasan ini itu routing protokol RIP itu router menggunakan protokol routing pakai ya RIP. Terus yang versi 2 itu itu versinya. Terus ada automatic network summarization itu nggak di efek. Itu maksudnya adalah auto summary dinonaktifkan sehingga subnet VLSM itu dikenali dengan benar. Terus ada routing for network itu menampilkan jaringan yang diiklankan oleh RIP. Terus sending update every 30 second itu router secara otomatis memperbarui informasi routing setiap 30 detik. Nah, kita langsung memberikan demonstrasinya dari sini. Kita langsung pilih aja salah satu seperti router sini, terus tulis eh ini sudah di-enablekan, terus saya tuliskan show IP protocols, langsung dijelaskan di sini. Sesuai yang dari eh, kita tampilkan di presentasinya, ini sudah sesuai. Bisa dijelaskan, sudah ditampilkan dengan interface-nya, ada sender berapa, ada 22 setiap sini, terus maximum path-nya udah ada. Di sini nggak di efek, sesuai di sini routing network-nya 10.0.0.0. Oke. Selanjutnya terus kita memberikan uji konektivitas ping test. Dari sini kita sudah tes setiap dari ping PC-nya sudah berhasil. Mau dari divisi A ke B, terus ke C, ke D, ke gateway sama server. Nah, tujuan pengujiannya ini itu dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat pada jaringan dapat saling berkomunikasi setelah konfigurasi IP address, VLSM, dan RIP version 2 selesai diterapkan. Nah, skenario-nya itu sesuai instruksi tugas pengujian dilakukan dengan mengirim paket ICMP echo request setelah salah satu PC ke perangkat lain. Nah, seperti di sini di gambarnya itu sudah memberikan ping yang dari PC satu ini ke salah satu address-nya.
Daripada kita lagi, kita langsung demonstrasikan saja dari Cisco. Saya buka sini, terus buka di PC1, terus ke desktop, command prompt. Habis itu saya tulis pingnya, ping ini 10.09 129. Oh ya maaf, tadi pause. Nah, nah sudah muncul hasilnya. Kita lihat sini semua paket itu udah terkirim dan dapat diterima tanpa dengan kehilangan loss. Jadi di dalam sini itu hasil yang menunjukkan itu ada paketnya kirim 4, terus yang terima ada 4 juga. Nah, ini hal ini menunjukkan bahwa koneksi ini antar subnet berhasil dan tidak terjadi packet loss. Nah, saat pemerintah ping jangkaan, PC mengirim ICP echo request ke IP tujuannya. Terus paket diteruskan melalui switch dan router sesuai routing table. Setelah mencapai perangkat tujuan, perangkat tersebut mengirim ICMP echo reply kembali ke pengirim. Karena seluruh paket berhasil diterima itu sampai zero loss, berarti itu konfigurasi IP address itu sudah benar, routing rate-nya version 2 itu berfungsi dengan baik, dan jalur komunikasi antar perangkat berhasil dibuat. Terus, kita akan jelaskan dengan pengujian DNS dan web server. Nah, untuk tujuan ini memastikan DNS dan HTTP-nya itu berjalan dengan baik, terus menguji akses web server menggunakan domain yang kita buatkan itu kelompok9.com. Terus prosesnya itu kita tinggal buka web browser, memasukin alamatnya, terus DNS-nya menerjemahkan domain IP address-nya, terus browsernya mengirim HTTP request, terus servernya mengirim responnya, terus halamannya website berhasil ditampilkan. Saya langsung demonstrasikan saja. Sini cuman buka aja di salah satunya nih di PC3. Kita coba di PC3. Situ ke desktop, langsung ke browser. Nah, habis itu di URL kita tulis saja addressnya, kita kelompok 9.com. Jadi kita pencet go. Nah, sudah muncul dari ininya apa page-nya sesuai yang dari kita tampilkan dari demonstrasinya. Nah, berarti hasilnya itu domain berhasil dikenali DNS server, website berhasil diakses menggunakan dengan nama domain, halaman web server tampil dengan baik. Nah, untuk kita simpulkan, DNS dan HTTP berhasil dikonfigurasi sehingga web server dapat diakses menggunakan nama domainnya. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh kawan saya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai MAC address table. Selanjutnya, oke, sebelumnya untuk MAC address table itu merupakan table yang menyimpan alamat fisik atau MAC address dari setiap perangkat yang terhubung ke switch. Data ini dipelajari secara otomatis ketika switch itu menerima frame dari perangkat. Nah, pada hasil ini terdapat beberapa MAC address yang tersimpan pada VLAN dengan tipe dynamic, yang berarti switch mempelajari alamat tersebut secara otomatis. Kalau port itu menunjukkan port tempat perangkat tersebut terhubung. Nah, hal ini membuktikan bahwa proses switching pada jaringan sudah berjalan dengan baik. Lanjut, Gibran, tolong ke demonya. Oke, kita tampilkan Langsung aja, dulu please. switch apa aja, Gibran, boleh? Ya. Switch 1 boleh, Kita pilih switch aja dari 2 juga switch boleh. yang di switch B saja. Itu kita tulis. Oke, Kita ini sudah di kita klik enable. enable, langsung
Oke, boleh. Langsung ke so much and restable. So much and restable. Table. Oke. Oke. Oh, bisa di zoom nggak Gibran? Oh, nggak bisa ya. Oke, ini untuk terlihatlah MAC address perangkat berhasil dipelajari oleh switch dan tersimpan pada port Gigabit Ethernet yang sesuai. Oke, selanjutnya slide selanjutnya Gibran. Oke, di sini ada ARP table. Selanjutnya kami menampilkan ARP table pada router. ARP atau Address Resolution Protocol ini berfungsi untuk menerjemahkan IP address menjadi MAC address sehingga perangkat dapat berkomunikasi dalam jaringan lokal. Nah, pada hasil ini terlihat router telah menyimpan pasangan antara IP address dan MAC address dari perangkat yang sebelumnya sudah melakukan komunikasi. Dengan adanya ARP table, router tidak perlu lagi melakukan proses ARP request berulang kali. Nah, sehingga pengiriman paket menjadi lebih cepat. Oke, untuk demonya Gibran, kita kembali lagi ke router yang tadi, boleh. Ini kembali, oh ini router ya, oke. Klik enable, ketik enable Gibran, enable. Ini sudah di enable. Oh, udah di enable ya, oke langsung aja show ARP. Oke, langsung enter. Oke, ini adalah sudah terlihat ya IP address ini sudah memiliki pasangan MAC address beserta interface yang digunakan. Artinya proses ARP ini berhasil. Oke, lanjut slide 15 Gibran. Oke, di sini routing table. Routing table ini merupakan daftar seluruh jalur yang diketahui router untuk mencapai jaringan tujuan. Pada hasil ini terdapat beberapa kode yaitu C yang artinya connect, yang berarti jaringan tersebut langsung terhubung ke router. Yang kedua ini ada R atau RIP, yang artinya itu berarti jaringan dipelajari melalui routing RIP versi 2. Yang terakhir itu ada S. Nah, di sini saya belum tulis ya, tapi di sini ada S, berarti default route menuju route internet. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan kalau seluruh subnet sudah dikenali oleh router, sehingga komunikasi antar gedung dapat berjalan dengan baik. Boleh ditampilkan demonya, Gibran? Kita ke router ya. Router apa lagi? Router apa aja? CLI, ini baru enable. Enable udah. Ya, sudah. Langsung show IP route. Show IP route. Oke, langsung. Nah, di sini sudah tertunjuk ya ada si CRS-nya. Selanjutnya slide 16, Gibran. Oke, yang terakhir ini saya akan jelaskan simulation mode DNS, HTTP, TCP, dan UDP. Nah, pada tahap terakhir pengujian kami menggunakan simulation mode untuk melihat proses pengiriman paket secara langsung. Nah, pertama ada PC mengirimkan paket DNS untuk mencari alamat IP dari domain www.kelompok9.com. Nah, setelah alamat IP diperoleh, PC ini membangun koneksi menggunakan TCP, kemudian mengirim permintaan halaman website menggunakan HTTP. Seluruh paket akan berhasil dikirim dan diterima tanpa adanya error. Nah, hal ini menunjukkan bahwa layanan DNS, HTTP, TCP, dan UDP pada jaringan sudah berjalan dengan baik. Boleh di demo, Gibran? Di sini kita udah bikinnya di sini ya, di bawah ada play control di sebelah kanan. Ini event list filternya kita sudah ubah di DNS, HTTP, TCP, UDP. Ini mau mulai dari mana? Coba Gibran ke ini edit filter. Kita dari awal ya Gibran edit filter dulu.
Oke, coba itu lebih geser lagi. Oke, di sini oke, di sini sudah dicentang ya TDP, UDP, HTTP, dan di IP 4-nya ada coba di IP 4-nya. Nah, ada DNS ya. Oke. Habis itu reset simulation Gibran. Klik reset simulation. Oke. Nah, ini nanti eh, bakal kelihatan ya router-router yang tadi sudah diklik dan dia akan berjalan mengirimkan pesan ke router-router. Oke. Oke, mungkin lanjut Gibran ke kesimpulan. Oke, kesimpulannya itu di sini berdasarkan hasil implementasi kami dari pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa topologi jaringan berhasil menghubungkan 3 gedung dan seluruh divisi. Metode VLSM berhasil membagi alamat IP sesuai kebutuhan host sehingga penggunaan alat IP menjadi lebih efisien. Nah, konfigurasi RIP versi 2 berhasil menghubungkan seluruh subnet sehingga komunikasi antar divisi dapat berjalan dengan baik. Nah, selain itu pengujian ping, DNS, web server, MAC, address table, RP table, routing table, dan simulation mode menunjukkan bahwa seluruh layanan jaringan berfungsi sesuai dengan perancangan. Selanjutnya, Gibran. Oke, berdasarkan hasil implementasi dan pengujian jaringan, ini kita berhasil dikonfigurasi menggunakan metode VLSM, RIPv2, DNS, dan web server, sehingga seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi dengan baik. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9, mengenai implementasi jaringan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen serta teman-teman yang telah menyimak presentasi kami. Apabila ada pertanyaan, kami siap menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.